Nah, kalau zakat ada nisab, ada haulnya. Kalau yang sunat infak nggak ada nisab dan haulnya. 5.000 bisa sedekah. Musas buat flyer nih, mana nih flyer Musas? Tolong, saya lagi nunggu nih gagasannya nih. Kami Muslimah Akhir Zaman mendukung gerakan suami tidak merokok. Bukan hanya selama Ramadan, di luar Ramadan juga. Setuju nggak buat flyer gini? Setuju nggak? Ibu-ibu yang punya suami tolong angkat tangan, Bu. Oke. Ada yang merokok suaminya? Nggak ada. Alhamdulillah. Saya nggak merokok suami saya, Ustaz. Justru saya ingin dia merokok gitu. Biar laki-laki banget. Kacau ini. Ya. Coba lihat ya. 270 juta orang Indonesia. 10% yang ngerokok saja, misalnya kan 27 juta. Betul nggak? Di hari pertama Ramadan, Kamis yang lalu, tidak merokok, tapi berinfak ke Musas 20.000 dikali 27 juta. Tolong sama-sama kaliin dulu, Bu Mildah. Kan jurusan dulu ekonomi Islam kan? Coba saya kaliin juga. Ini serius nggak infak ini bisa mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat dan kemudian memakmurkan Indonesia ini? Sudah ketemu? 540 miliar. Saya benar apa salah? 27 juta. Kan dari 270 juta kan? Kita ambil sampelnya berapa? Yang udah pernah nulis skripsi ya? Respondennya 10%. Berarti 27 juta kan? Lalu estimasinya 20.000 rokok. Satu hari orang nggak merokok. Yang perokok tadi 20.000. Berapa nilainya? Kali 20.000. Saya serius ini. Tolong dipotoin ini. Nih Kak. Kalau suami ibu-ibu di Indonesia tidak merokok, ketemu angka 540 miliar. Gak ada yang bisa ngalahkan infak. Ini serius banget Kak. Masya Allah. Oh iya. Makasih ya Kak. Dah. Kakak kembar sama yang jilbab hitam? Enggak? Oh iya. Oh ini pengawal Musas ya. Muslimah Akhir Zaman, jago bela diri. Benar ya Kak? Kakak moto tadi Kak, di handphone Nabi 540 miliar ya Kak? Tolong buat flyer agar wanita Indonesia ngerti. Dari segmen perokok saja bisa menyelamatkan tanah air kita dari kemiskinan. Buta Al-Quran, membantu janda-janda yang maaf ya, yang perlu modal usaha, membantu komunitas-komunitas untuk kebaikan. Nggak ada yang bisa lawanin infak ini. Nggak ada yang bisa ngelawan instrumen keuangan Islam ini. Hebat deh. Hebat. Baru 20.000 kan. Di Musas berapa nih Kak membershipnya? Buatlah kartu member. Bagus tuh. Nanti kerjasama dengan merchant Insiroh, datang Kak, silaturahim. Kak, kami kerjasama boleh nggak ya buat kartu Musas member? Kalau belanja di sini nanti diskon 5%. Di tempat Abi Yudi belanja baju diskon misalnya 5% juga. Lalu yang punya kartu member Musas ini selain dapat diskon di merchant kerjasama, lalu member ini tahu database Musas ini berapa. Katakan ada 100 orang. 100 orang kalau donasinya 10.000 sebulan berapa duitnya? Lumayan. Ya kan? Keberatan enggak? Saya ulang hadis tadi ya. Wahai para wanita, bersedekahlah. Karena aku banyak melihat penghuni neraka itu adalah wanita. Bu, berat sedekah 10.000 sebulan Bu? 50.000 sebulan Bu? Tidak. Insya Allah ya, Allah akan mengganti. Badan sehat, mudah-mudahan hartanya berlipat ganda. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi keajaiban keutamaan sedekah itu banyak sekali. Memadamkan murka Allah, memadamkan api neraka, menghapuskan dosa, menyembuhkan penyakit fisik maupun non fisik. Bahkan sedekah itu tidak mengurangi harta, bahkan Allah mengganti dengan yang lebih baik. Dan orang kalau ditunda kematiannya
dia akan bersedekah, dan sedekah inilah yang akan terus mengalirnya. Kalau ana diandalkan sholat, boleh jadi sholat kita terbatas, puasa kita terbatas, tapi sedekah nggak terbatas pahalanya. Betul Bu? Ibu ikut membangun masjid ini, dipakai orang sholat, ngalir nggak pahalanya? Iza matal insan in qata'a amaluhu, itu apa yang pertama? Sedekah kan? Shadaqatin jariyah. Luar biasa. Ya, sampai di sini kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Kak. Ini yang saya mau tanyakan, mana lebih bagus kita sedekah memberikan sembako atau makanan? Contohnya, anak punya uang 60.000, anak belikan sembako, atau anak punya, kalau 60.000 dibelikan makanan mungkin bisa banyak yang dapat, tapi kalau anak belikan sembako 60.000 mungkin hanya satu orang. Mana yang lebih bagus? Syukran nanti. Afwan Kak. Kalau secara tekstual tadi, absus salam wa at'imu ta'am tadi ya, sambung tali satu rahim, kemudian qiyamul lail ya, salat malam, itu makan. Kadang kalau bahan baku tuh orang tuh sakit Kak, fakir miskinnya, nggak ada tenaga untuk masak, nggak ada kompor di rumah, nggak ada tabung gas LPG 3 kilo ya, karena orang miskin borong tabung gas itu juga, termasuk saya. Jadi baiknya makanan langsung masuk mulutnya, habis baterai. Makasih ya Kak. Gitu ya, langsung kasih makan dan banyak dapat orang gitu. Apalagi Ramadan ini hebat ya. Sudah terjawab ya. Doakan ya Musas, bantu saya doakan. Serius ini, saya punya program, bahkan rekening penampungannya sudah saya buat, tapi saya nggak minta duit ibu-ibu, saya minta doanya sih. Mobil berjalan, namanya nasi kotak Ampera Multazam, cita-cita yang belum terwujud, yang dulu 3 bulan pernah saya buka di Panam. Pernah Ibu mampir? Oh sebentar ya. Itu hebat Bu, subhanallah, 3 bulan, sekarang alhamdulillah udah tutup. Ibu-ibu ikut semua anggota keluarganya, prasmanan semuanya mau diambil, bayarnya 2.000, dapat 200.000, pengeluarannya satu hari 800.000, tekor bandar. Saya bukan Yusuf Amka yang punya banyak tolnya gitu ya, tapi saya berazam Kak. Semoga nanti Musas bisa bantu promosional. Ibu bisa buat apa Bu? Gulai ayam kita bayarin ya. Atau Ibu mau nggak bantuin tuh yang hari ini masuk ke mobil, terus nanti bagikan nasi kotaknya, apalagi adik-adik yang muda-muda. Saya berniat ini masjid, doakan, bukan mau ria mau semua, enggak. Enak tuh nasi kotak berjalan tuh. Ada ibu yang lagi bersihin parit, zet mampir. Ada yang tukang-tukang lagi kerja, zet mampir. Nanti lihat ya, ada YouTube yang saya buat tuh waktu itu, ayo berbagi. Hari Jumat saya bagikan nasi ke tukang-tukang. Oh berhenti tukangnya Bu. Saya bagikan waktu itu di lantai berapa kami naik, berhenti tukangnya langsung makan. Ada nggak kebahagiaan kita waktu itu? Oh aduh bahagia. Cuman masalah kita sama kan Bu? Apa masalah kita Bu? Dana ya dana ya dana. Tapi kalau ada niat semoga ada jalan. Cukup ya Kak Imda ya, makan lebih bagus ya. Ya silakan yang di belakang. Mic-nya ini Kakak dibawa ke depan tadi. Makasih ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Di penutup kajian tadi saya mendengar Ustaz bilang sedekah bisa menghapus dosa seperti air memadamkan api. Bisa tolong dijelaskan Ustaz, menghapus dosa yang seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cash. Kalau cek belum tahu cair. Ya. Jadi ibu kalau nanti suaminya ngasih jangan minta yang cek bu, yang cash aja. Iya. Kalau secara tekstual dari hadis tadi, wasadaqah nutfi, ya, khoti'ata kama nutfi umahun nar. Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Yang jelas ini bukan dosa kesyirikan pada Allah, ya. Ini boleh jadi dosa-dosa kecil yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Kalau dosa besar bu, bertaubat. Zina, apakah bisa? Bisa, tapi diikuti dengan tidak mengulangnya lagi. Kan nggak lucu tuh pak, zinanya jalan, sedekahnya jalan juga, nggak bisa. Kalau zina tobat dulu. Hebat ibu nanya. Saya udah sedekah sudah sedekah saya siang malam dengan digital, transfer macam-macam. Oh ya, harus saya mengganti mix ya. Udah habis baterainya kak. Makasih ya kak. Jadi bu, ada perisai rezeki, penghalang rezeki. Kapan-kapan boleh jadi kita bahas tentang konsep rezeki ya pak dalam Al-Quran. Bu, ibu ahlu sedekah, tapi ada dosa yang belum ibu tinggalkan. Habdu minan nas, habdu minallah. Apa itu? Gunjing jalan juga, mengumpat jalan juga, sedekah juga. Tapi gibah itu banyak juga tuh dosa. Saking banyaknya bu, ini dalam tanda kutip maksud saya ya. Maka dosa orang itu, pahala ibu akan pindah ke orang itu. Contoh ini, siang-siang Ramadan ini bu, ada perempuan yang lagi gibah itu. Sini. Tadi siapa yang ngisi? Abi Yudi. Gak usah diundang lagi. Tahu nggak? Dia selingkuh sama mahasiswinya. Ibu jangan cepat percaya bu, itu fitnah. Jangan percaya. Ibu sedekah juga, tapi ibu fitnah saya. Kalau ibu belum minta maaf bu, ya pahala ibu pindah ke saya. Kalau nggak cukup, dosa saya pindah ke ibu. Yang begini beresin dulu ini. Dosa mulut, lisan, perbuatan. Kalau laki-laki matanya, ya beresin dulu. Jadi harus diluruskan juga. Habdu minan nas, habdu minallah harus baik. Contoh ibu sedekah juga, tapi yang hak orang belum ibu tunaikan juga. Zolim nak tuh bu? Ada doanya kan, Robbina jini minal qaumin minaz zolimin. Tanah orang ibu ambil, tanah orang ibu caplok, ibu sedekah juga. Nggak bisa money laundry itu, nggak ada cerita. Saya curi tanah dia Ustadz, tapi nanti kalau kejual saya akan bersihkanlah dengan zakat 2,5%. Nggak bisa. Selesaikan dulu haknya, kewajibannya. Mana yang kewajiban kita, yang mana hak kita. Paham ya bu ya? Nah jadi kalau ibu ahlu sedekah tapi melakukan dosa-dosa yang gitu juga nggak ada. Nah dosa yang dipadam sebagaimana air memadamkan api, saya yakin adalah dosa-dosa yang kita sudah kemudian bertobat juga dan kita tidak mengulangi lagi. Nah kita ikuti dengan sedekah ya, insya Allah mau dosa kecil mau dosa besar, sengaja maupun tidak sengaja, asalkan tidak mau mengulangi lagi, mudah-mudahan Allah ampuni dosa ibu sebagaimana air memadamkan api. Wallahu a'lam bishawab. Ibu depan silakan bu. Boleh. Ini juga salah kaprah sedekah. Ngapain sih untuk urusan dunia? Sedekah urusan dunia, sedekah biar toko lancar. Ibu, Allah Maha menepati janji nggak? Buka Al-Baqarah 261. Sekarang gilirannya kakak baca, nggak usah Abi terus, atau ibu yang bertanya artinya. Sudah ketemu kak? Biar ibu baca terjemahannya. Kalau saya
suruh datang jam 9, kadang setengah 10. Jangan terlalu bergantung Pak Ibu sama manusia. Berharaplah pada Allah. Yang maha menepati janji manusia apa Allah? Allah. Coba ya, Al-Baqarah 261. Saya bacakan ayatnya, Ibu bacakan terjemahan. Masa nggak boleh? Allah yang jamin kok. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Mau kita delete ini ayat. Ini Allah yang jamin loh Bu. Saya jadikan mobil saya satu ambulan Musas. Jangan cepat aminkan Bu, mobilnya belum ada ya. Mobil Abi Yudi baru satu. Saya perlu berdakwah. Kalau saya berikan mobil saya satu untuk ambulan Musas, mobil saya yang saya pakai dakwah ada lagi. Maka kalau di konteksnya kemudian dikaitkan dengan ayat ini, coba Bu terjemahkan. Ini kalau ambulan sudah bentuk infak enggak? Kalau ambulan sudah bentuk infak enggak? Apa sih beda sama sedekah? Sedekah semua kebaikan, makanan, tenaga, ilmu, nunjukin jalan, amar ma'ruf nahi mungkar. Maaf ya Bu, yang hadis kita bahas tadi ya, termasuk melayani suami kan. Kalau pakaian bekas, materi, uang, mobil, jatuhnya apa? Infak. Paham ya Bu? Oke. Coba kita teruskan terjemahannya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Yang balasnya Allah, kecuali Ibu berharap balasan sama manusia. Nih Abi kasih Musas mobil satu ya untuk ambulan, lalu saya berharap sama kakak mau kasih saya Alphard, nggak ada cerita itu. Tapi coba Ibu renungkan tadi, kalau kita ambil kiasnya tadi, perumpamaan orang yang menginfakkan satu mobil lalu menumbuhkan 7 mobil, masing-masing 7 ini beranak-ranak lagi menjadi 100 mobil lagi. Punya showroom dealer mobil saya Bu, cuman donasi satu ambulan. Tapi penyakit OKB, orang kaya bingung, manasin mobilnya susah. Bingung deh, mana kunci mobilnya, saking banyaknya. Itu rental apa showroom? Enggak, cuman koleksi doang, sampai mati nggak dipakai, itu nggak bermanfaat. Kan pernah dengar hadis kan Bu ya? Pernah nggak saya bahas hadis di sini Kak, yang berkaitan dengan sedekah ini? Ya, Ibu jawabannya sudah Bu. Ya, penting ikhlas karena Allah dan berharap hanya Allah membalasnya. Tidak apa-apa, supaya Ibu sehat, rezeki lancar. Iya, bisnisnya lancar, nggak apa-apa. Kan itu tadi jawabannya kan? Iya. Tapi kalau belum itu, Ibu jangan ngomel ke Allah, jangan ngatur-ngatur Allah. Ini sudah saya balas katanya 100 cabang. Itu Ibu nantangin Allah. Ibu tahu Bu, Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Boleh jadi kalau bisnis Ibu jalankan, Ibu nggak datang lagi pengajian Ahad ini. Allah itu gantinya Ibu sehat aja. Mata Ibu nggak perlu operasi katarak, nggak perlu alat bantu dengar. Toko Ibu segitu-segitu aja, gitu aja. Tapi setiap Ahad Allah ringankan langkah Ibu, mudahkan hati Ibu untuk ikut pengajian di sini. Itu rezeki nggak Bu? Jadi jangan nantangin Allah lah ya. Saya udah infak ini kok nggak diganti-ganti ya Allah. Itu nantangin Allah Bu. Betapa banyak orang ingin sempurna jantungnya berdetak, tapi nggak bisa. Harus masuk kamar bedah dulu, pakai ring dulu. Kalau nggak 3 langkah aja udah capek jalannya. Ya. Nah ini hadisnya ya. Ini Bu, maaf ini.
Atadruna man as-sa'lu? Qalu allazi laysa lahu mal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'lu kullu sa'lu allazi lahu mal famat wa lam yuqaddim minhu syai'an. Tahukah kalian orang yang miskin itu sa'lu? Kata sahabat, orang miskin itu orang yang enggak punya duit, enggak punya harta kekayaan. Salah. Kata Nabi, justru orang yang punya harta kekayaan tapi sampai mati, sampai meninggal, harta itu enggak bermanfaat baginya. Saya punya tanah, Bu. Di mana-mana tanah saya. Mati pun numpang di tanah orang lain. Itu kalau ibu renungi dalam tuh. Sama kayak saya bilang tadi. Ibu tarawih di masjid tempatan, tapi ibu nggak ikut nyumbang. Ibu tarawih itu, Bu, tahu nggak ibu? Ibadah ibu itu dibiayai oleh orang lain. Masa nggak mau ikutan kita? Kecuali saya udah berniat, saya berwakaf nih ya tanah saya, lalu saya meninggal di Baki Madinah misalnya. Tapi mudah-mudahan jangan nanti pas bawa jemaah tanggal 3 Mei ya, Bu. Ya dosa saya banyak. Ibu gini ya, saya mungkin masih kategori yang kedua. Manusia ini ada kategorinya dua aja. Yang pertama, orang yang kalau dibawa ke kuburan dia senang karena dia akan segera menjumpai Robnya untuk kehidupan berikutnya. Dan di antara ambarzanya itu menjadi taman-taman surga. Tapi ada orang kedua, ketika dibawa ke kuburan dia nggak senang. Kenapa dia nggak senang? Pertama, dosanya mungkin masih banyak. Apa yang membuat dia nggak senang, Bu? Dia masih cinta dengan dunia ini. Dia masih ubud dunia. Ya. Bu, ibu suka sepatu. Kalau sepatu ibu raknya sebesar masjid ini, kelewatan nggak tuh? Ibu suka tas. Kalau koleksi tas ibu itu, ibu bukan toko tas, beda kalau toko tas. Ibu punya koleksi tas di rumah. Kalau diuangkan seluruh tasnya ini, bisa buka panti asuhan satu. Bukan tak ada saya bercakap ini, Bu. Karena adalah saya bercakap begini. Udah kelewatan kita jadi manusia. Doakan saya, Bu, ya. Kalau Allah mampukan saya nanti, bukan konsumtif saya yang lebih besar, tapi sedekah saya yang lebih besar. Amin ya Rabbal alamin. Gitu. Jadi as-sa'lu itu, ya itu, sampai mati pun tidak manfaat harta itu. Aneh kan ya, Bu, ya Nek. Kalau ada orang punya tabungan 100 juta, sampai mati 100 juta itu nggak ada manfaat untuk dirinya. Sayang banget nggak tuh? Tapi ibu bilang 50 juta untuk anak-anak saya, 50 juta Musas tolong amanah ngelolanya. Mudah-mudahan terwujud panti asuhan muslimah akhir zaman. Ini adik-adik ini siap membina nanti anak-anak di situ, tinggal di situ. Kakak siap tinggal di situ, Kak? Kalau ada panti asuhan di situ. Belum siap ya. Yang siap siapa, Kak? Nggak ada yang siap. Agak berat ya. Atau program rumah tahfiz siap? Nah, rumah tahfiz siap. Panti asuhan itu sekalian rumah tahfiz, Kak. Pesertanya tuh anak-anak yatim, lalu kemudian disuruh ngafal Quran 30 juz. Ibu mau membiayai nanti kalau ibu ada duit? Insya Allah, mantap. Oke, cukup, Bu? Ada lagi pertanyaan? Silakan, Kak. Waalaikumsalam. Kalau dengar salamnya kayaknya nggak sahur tadi. Saya mau bertanya lagi. Ya. Sedekah apa yang paling baik kita lakukan untuk agar usaha kita bisa maju, dan amalan apa yang baik kita lakukan seperti itu? Oh ya. Terima kasih. Iya. Iya, Bu. Kalau zakat, Bu, lebih tepat pada fuqara wal masakin, fakir miskin. Ibu kalau lihat kondisi fakir miskin tuh, ibu bisa meneteskan air mata. Kalau sudah bisa, ibu udah empati. Maka bagaimana Rasulullah itu sayang pada fakir miskin, karena dia hidup dulu miskin kan. Tapi bukan Nabi selamanya miskin. Masa orang miskin bisa berwakaf 7 kebun kurma buat Masjid Kuba dan Masjid Nabawi? Rasulullah itu pernah miskin tapi pernah kaya, lalu zuhud dalam keberlimpahannya itu. Hidupnya tetap sederhana. Jadi segmen yang target sedekah ibu, fakir miskin anak yatim.
Bagus tuh, Bu. Ibu kalau menjadi pengusaha cita-citanya ingin membangun rumah bukan yatim saja, tapi ibu akan membuat rumah singgah misalnya untuk pasien. Hebat tuh. Itu saya salut, Bu. Kalau ada rumahnya yang dipakai untuk rumah singgah. Nih, ini maaf ya, saya tuh kalau udah ngomong atas izin Allah, idenya tuh kadang ngalir, Kak. Rumah singgah pasien muslimah akhir zaman, menampung wanita-wanita yang kalau bolak-balik ke kampung kan ngabis biaya, Bu. Padahal kontrolnya 3 hari kan, rumah sakit nggak bisa tidur, Bu. Dia mungkin kanker payudara, tidur di rumah singgahnya Musa, dikasih kamar, dikasih makan. Lalu ibu hadir di situ. Rumahnya rumah ibu, untuk dapur berasnya uang ibu. Terus kan orang nggak ada duit, Bu. Kalau orang ada duit ke Malaka mah nginapnya di hotel. Ini orang di rumah singgah memang nggak ada duit, Bu. Kalau tidur rumah sakit nggak sempat, bukan nggak sempat, nggak bisa. Lalu ibu buat rumah singgah untuk fakir miskin, rumah singgah pasien kurang mampu muslimah akhir zaman, khusus perempuan saja. Coba tuh gagasannya. Ibu kira kita ngumpul nih main-main ini? Ini teman-teman, saya ingatkan ya, teman-teman yang ngumpul-ngumpul ini nggak main-main ini. Itu kalau ngumpulin uangnya 500.000 belum ada apa-apanya, Kak. Tapi kalau ngumpulin udah 5 miliar, 10 miliar, orang Indonesia ini dermawan nggak, Bu? Nggak usah diuji kedermawanan, asalkan programnya dilaksanakan. Coba. Jadi semua amalan itu baik ya, Bu ya. Apalagi untuk orang papa, orang-orang yang sangat butuh, lapar mereka. Orang kalau lapar, Bu, lalu ibu dakwakan, ya udah ya Pak, sabar aja, banyak-banyak sabar. Ibu nggak usah jelasin itu, udah lama mereka sabar. Ibu hanya perlu uluran tangan, Ibu, untuk kasih mereka makan, biar mereka kuat, Bu, beribadah. Gitu ya, Bu ya. Gitu. Jadi jangan hanya kita ini bicara gerakan fikih saja, tapi adalah musas mengawali, mengakomodir gerakan sosial. Ini pesan saya pada kajian hari ini. Cukup, Bu? Itu aman. Ibu kalau tahu usahanya apa? Pernah nggak komunitas musas ini saling bertukar database-nya? Kalau Abi Yudi tanya biodatanya, lengkap nggak nih? Ibu itu siapa namanya, golongan darahnya, kerja. Harusnya musas buat yang hadir ini, sebarkan form. Tolong Kak, tulis Kak, buat form digital yang ibu-ibu ini bisa isi. Kita nggak tahu problem mereka, Kak. Kakak harus hadir menjadi mediator. Jangan-jangan ada di antara mereka yang hampir di ujung tanduk rumah tangganya. Gimana saya mau menyelesaikan? Saya aja belum nikah, gitu. Tapi kalau kakak dapat ilmunya kan gak mesti nikah dulu kan? Minimal bisa sabarin, gitu ya Kak. Udah banyak nih tugasnya. Ini biasalah kalau dosen ngasih pengajian ya. Ya beda ya, banyak tugasnya. Tapi nilainya dulu A kan? Jarang kalau Abi Yudi ngasih C kan? Kalau ada A plus saya kasih. Gitu ya, Bu. Ada lagi? Udah pas lewat jam 11 ya Kak. Baik, saya minta maaf. Semoga hadis tadi betul-betul direnungi. Ya, apa bunyi hadis tadi? Ya sama-sama. Wahai para wanita, coba ikuti saya. Yang di depan saya wanita bukan? Wahai para wanita, bersedekahlah, karena aku banyak melihat penghuni neraka adalah wanita. Astagfirullahaladzim. Semoga istri saya, anak gadis saya, ya kakak saya, ibu saya bukan penghuni neraka, menjadi penghuni neraka yang dimaksudkan Rasulullah. Karena kita berharap keluarga kita juga bervisi surga, menjadi orang-orang yang terus berbuat baik. Jaga nama baik itu baik-baik, walaupun saya tidak baik. Kalau ada fitnah suatu saat tentang saya kalau salah, mohon ampun sama Allah. Pada manusia saya minta maaf. Tapi sisa waktu kita yang mungkin tak banyak lagi tersisa ini, berusahalah untuk menjadi orang baik. Karena wa kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan itu sedekah. Sementara Nabi nyuruh kita
banyak bersedekah, apalagi buat para wanita. Maka berdoalah, kesempatan itu masih Allah berikan buat ibu-ibu semuanya. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim